A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamun ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran jazakumullah khair kepada Majelis Taklim Baitul Jihad ya. Alhamdulillah kita diberikan Allah nikmat bisa berkumpul di tempat yang paling Allah sukai, di masjid, tempat bersujud ya. Kita nyebutnya di bahasa Indonesia kan menjadi masjid, di mana disinilah Allah menempatkan para malaikatnya. Insya Allah ketika kita masuk, kita membaca doa, Allah izinkan para malaikat mencatat ikhtiar kita dalam rangka jihad ilmu ya, menambah lagi ilmu di jalan Allah untuk bekal kita beramal soleh. Dan insya Allah niat kita yang sudah diluruskan, insya Allah ini semua semata-mata lillahi ta'ala akan dicatat oleh para malaikat insya Allah di kitab kita, kitab Iliyin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir tadi sudah diberikan sedikit prolog ya oleh MC kita, Masya Allah tabarakallah. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa dalam posisi saya ada di depan, ibu-ibu yang dicintai Allah ada di hadapan saya, ini semua semata-mata hanya lagi-lagi ya Allah menempatkan kita bergiliran untuk saling mengingatkan, wa tawassabil haqq wa tawassabil sabr. Sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa kita akan menggali seperti apa sih kunci kebenaran yang sudah Allah berikan kepada kita lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya yakin kalau bacaannya juz juz 30 kita udah familiar ya ibu-ibu sekalian ya. Mari kita sama-sama murojaah kembali. Insya Allah surat yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yang disampaikan melalui utusannya malaikat Jibril alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang mau lanjutin lewat dari ayat itu? Ini itu tadi 1 sampai 5. Ada yang mau lanjutin? Silakan sambung ayat biar kayak Ustadz Adi Hidayat. Kalla innal ara'ait inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kallal in tantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ujungnya ada ayat sajdah, disunahkan sebaik mungkin kalau memang tidak bisa bersujud di ayat sajdah, kita perbanyak bersolawat. Alhamdulillah dari niatnya 1 sampai 5, alhamdulillah khalas ya sampai ayat terakhir. Masya Allah, tabarakallah. Ayat ini adalah ayat yang spesial, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ini adalah ayat yang diminta untuk seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW mengerjakannya. Kita adalah umat yang spesial karena Allah sudah berikan mukjizat yang tidak hanya untuk baginda Rasulullah SAW, tapi juga untuk umatnya, dengan kata kuncinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama ini kebanyakan dari kita berislam biasanya gimana, Bu? Di sini alhamdulillah orang tuanya muslim muslimah? Ada yang bukan muslim muslimah orang tuanya? Selain saya maksudnya? Ada. Oh masya Allah. Kakak di sana izin? Oh bunda di sana berarti milih Islam atau syahadat berarti ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah hadiah dari saya nanti boleh nanti ke booth sana ya. Alhamdulillah ya, karena muhajirin itu harus diberi sambutan terbaik ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa yang menerima Islam karena harus kehilangan, biasanya muhajirin itu harus kehilangan ya Bu ya, ketika dia memilih Islam dia kehilangan banyak tuh, tapi banyaknya di dunia ya, misalnya orang tuanya jadi nggak mau nerima dia, pekerjaannya sampai harus dikorbankan gitu ya, karena banyak dari teman-teman kami yang mu'alaf qadarullah harus melepaskan pekerjaannya karena tidak diizinkan begitu pindah menjadi seorang muslimah. Kalau saya lebih nyebutnya bukan pindah sih, kembali, karena sesungguhnya kita semua itu hakikatnya muslim. Semua manusia hakikatnya berada dalam posisi fitrah. Oh ada juga masya Allah tabarakallah berdua. Oh mama mualaf bun. Oh masya Allah tabarakallah. Berarti insya Allah nanti hadiahnya 2 ya. Masya Allah tabarakallah. Lagi-lagi kebanyakan kita lahir langsung langsung minimal kebiasaan terbaik di Oh bunda juga syahadat juga, alhamdulillah. Oke. Kakak Freedom Item nanti tolong bantu ya, ada 3 orang insya Allah, nanti kesana aja ya bun ya. Bismillah. Kunci kebenaran sebenarnya sudah ada di dalam hati kita masing-masing, tetapi waktu kecil kita nggak tahu bagaimana menggunakannya, dan orang tua, orang-orang ada sekeliling kita itulah yang memberikan pengajaran ya. Makanya Allah minta kita iqra, bukan sekedar ikut-ikutan surrounding kita, orang-orang di sekitar kita, tapi kembali membaca apa yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah SAW lewat Al-Quran dan kebiasaan ya, segala sunnah yang sudah Rasulullah SAW contohkan untuk kita sebagai panduan. Ibu-ibu yakin nggak kalau apa bahasanya, waktu orang tua ini kan kebanyakan alhamdulillah Islam bilangnya apa, turunan gitu ya. Ya kalau yang ini bertiga tanjakan gitu ya, turunan sama tanjakan harus lomba ya. Yang tanjakan harus ngegas, kalau enggak bisa mundur. Yang turunan harus pinter-pinter ngerem, kalau enggak bisa nyungsruk gitu ya. Karena apa? Karena Islam itu memastikan harus ada fungsi akal. Makanya di Al-Quran selalu pembahasannya kalau ditanya
afala taqilun gitu ya, afala yatadabbarun gitu kan, suruh mikir, suruh menggali, suruh merenungkan bahwasanya Al-Quran hadir sebagai sumber ilmu dari Allah dan kita harus mengoptimalkan ini. Allah sudah kasih ada akal, ada hati. Ketika kita nggak tahu ilmunya, mintalah fatwa kepada hati. Makanya orang kalau bikin kejahatan pertama kali terutama itu dia salah tingkah nggak ketulungan. Iya apa iya Bu? Ya kan? Orang nyuri pertama-tama tuh keringet dingin itu. Kalau lihat orang-orang yang baru ini ya, kecuali kalau udah profesor dalam urusan curi mencuri ya, kayak muka-muka koruptor tuh nggak ada lagi dampaknya ya, karena hatinya kalau di Al-Quran sudah mati, sudah beku. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau daging itu baik maka baiklah seluruh manusia. Kalau daging itu buruk, buruk semua manusia. Seluruh bagian tubuhnya jadi buruk. Itulah hati. Nah, insya Allah dengan kita mengerjakan tugas pertama kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita akan diberikan Allah nikmat untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil dengan perantaraan ilmu. Kalau ibu-ibu, saya yakin semua pasti waktu kecil yang keluarganya muslimah, hal pertama yang diajarkan oleh orang tua adalah belajar apa Bu? Hah? Belajar sholat, belajar ngaji. Kalau belajar ngaji yang diajarin pertama biasanya apa Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, di mana 7 ayat yang berulang-ulang itu adalah kunci awal untuk mengetahui bahwa kita ada di golongan mukminin. Dulu waktu belum ngerti surat Al-Fatihah, ditambah lagi dari orang-orang yang beda server menganggap surat Al-Fatihah itu bukti kesesatan domba-domba yang hilang katanya ya. Karena tiap hari nanyain, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi nggak pede nih orang-orang yang katanya pengikutnya Nabi Muhammad, nggak pede nih. Tiap hari nanyain, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sampai berapa kali tuh? 17 rakaat ya sehari ya, 17 kali nanyain, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti mereka nggak pede kalau mereka itu ada di jalan yang lurus. Kasihan amat katanya. Mending yang ini jalan tol katanya. Jalan tolnya langsung percaya kepada anak Tuhan, nanti langsung masuk surga. Kan begitu Bu. Kira-kira kalau kita ditanya sama teman-teman yang qadarullah nggak ngerti Al-Quran, gimana ngejelasin posisi Nabi Muhammad SAW? Ayat yang pertama dikasih bukan Al-Fatihah, Iqra. Al-Fatihah itu setelah dapat tugas dakwah. Cuman kebanyakan dari kita karena tidak tahu, lagi-lagi tidak berilmu, ditanya sama orang yang memang niatnya adalah untuk menggoncangkan iman. Sekarang banyak ya Bu ya, na'udzubillah, apalagi itu di sosial media ya, bahkan ada yang agenda pemurtadannya live. Gak usah dilihat ya Bu ya, kalau nggak kuat jangan. Karena segala sesuatu, pendengaran, penglihatan pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi ini saya hanya ingin mengungkapkan fakta bahwa seringkali orang-orang yang tidak punya pemahaman akidah walaupun sudah mengaku Islam itu tergoncangkan oleh was-was syaitan ya, minal jinnati wan nas.
Ya, kalau yang urusan jin, insya Allah selama kita terus menjaga wudhu, jaga pandangan, jaga telinga, baca Quran, insya Allah. Kalau urusan dari makhluk gaib, insya Allah kita nggak usah khawatir. Tapi justru sekarang yang paling bahaya apa, Bu? Setan bentuk manusia, Bu. Makin banyak apa makin dikit, Bu? Makin banyak. Karena nanti ujungnya adalah mereka semua akan jadi pasukannya Dajjal. Kita udah di penghujung, Bu. Kita sudah di era dimana kalau kata para guru, para syekh, kita sedang nungguin. Tapi nunggunya nggak boleh nungguin begini ya, Bu ya, sambil goleran ya. Pasukan rebahan, kapan sih datangnya Imam Mahdi, nggak gitu. Tugas kita tadi, kita harus talibul ilmi agar kita terus punya modal untuk beramal soleh. Karena kata Rasulullah SAW, biarpun besok itu kiamat, kita kalau bisa nanam pohon tuh. Nunjukin apa? Nunjukin bahwa ikhtiar nggak boleh berhenti. Saat ini kita sedang di masa dimana segala sesuatunya itu syubhat, apa, blur, nggak ketahuan mana yang hak mana yang batil. Sesulit bedain mana laki mana perempuan, iya nggak, Bu? Sekarang makin pusing nggak ngeliatin gitu? Cakep banget, astagfirullahaladzim, harusnya ganteng ya. Kebalik ding, ganteng banget, naudzubillah, harusnya cakep deh. Berapa banyak sekarang ya fitnah yang disebut oleh para guru, disebut fitnah Dukhaimah, itu merangsek masuk ke setiap rumah umat Islam. Padahal katanya orang tuanya juga sudah muslim gitu ya kan. Kalau dikelilingi dengan orang-orang yang juga sama-sama muslim harusnya terbentengi. Tapi sekarang virusnya masuk, Bu. Lewat mana, Bu? Lewat? Iya. Setan gepeng ya. Sebenarnya ini kayak pisau, Bu. Pisau tuh tergantung mau dipakai buat apaan pisaunya. Pisaunya buat motong kambing kurban mah Masya Allah, jadi wasilah kebaikan. Tapi pisaunya buat nusuk orang nggak bersalah, naudzubillah, siap-siap jadi pasukannya Qabil nanti di akhirat ya. Satu geng itu nanti yang orang bunuh orang tuh ya, dosanya itu sama kan. Kalau ibu ingat ya kisah Habil dan Qabil, ya kan, orang yang pertama melakukan pembunuhan kan Qabil. Nah itu satu pasukan tuh. Saya yakin ibu-ibu pasti lebih pernah mendengar kisah ketika Rasulullah SAW sudah hampir sampai ke penghujung tugas dakwahnya. Saat itu Rasulullah SAW sedang berkumpul di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang musafir datang. Di situ disebutkan ya, dalam hadis disebutkan itu bukan musafir sebenarnya, melainkan malaikat Jibril alaihissalam yang sedang pakai rupanya manusia ya, casingnya pakai casing manusia. Musafirnya keren ya, bersih. Kalau musafir zaman dulu kan harusnya kan kotor ya, Bu ya, karena kan zaman dulu kan berkuda apa segala macem itu debu semuanya pasti debu. Tapi ini musafirnya keren banget gitu. Dan musafir ini duduk berhadap-hadapan dengan Rasulullah SAW sampai dengkulnya bertaut dengan dengkul Rasulullah SAW, lalu bertanya, apa itu iman? Nah ibu kalau ditanya gitu sama orang yang baik muslim maupun non muslim yang nanya ke ibu, ibu bilangnya jawabnya apa, Bu? Iman itu
Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, iya, kepada hari kiamat, hari akhir, dan iya, qada dan qadar. Kalau anak kecil tambah pertanyaannya, mama, apa sih qada bedanya sama qadar? Jawabnya gimana, Bu? Hah? Sama? Apa ya? Apa tuh bedanya kira-kira qada sama qadar? Takdir, iya. Apa bedanya, Bu? Semua pasti takdir Allah. Orang kita hidup napas semua dengan Allah, apa dengan seizin Allah, ya kan? Bedanya takdir qada dengan qadar adalah peran kita. Ada hal-hal seperti kematian, ya, misalnya itu domainnya qada dari Allah, tapi Allah masih kasih opsi kalau kamu sakit punya hak ikhtiar berobat. Berobat terbaik apa, Bu? Sedekah. Tuh, berobat terbaik. Makanya kalau orang banyak sakit, sangat dianjurkan oleh para guru perbanyak sedekah dengan sedekah yang ahsan. Bedanya qada dengan qadar adalah hal-hal yang menjadi ketetapan Allah. Kita kalau qada tuh kita nggak bisa mengintervensi, Bu. Kalau kata Allah Megatrust datang, udahlah hancur Indonesia gitu. Kita ngapain, Bu? Mau ngakalin pakai apa tuh hujan buatan apa, ya kan sekarang kan ada banyak banget orang-orang pada istilahnya playing God, ya. Biar nggak hujan dia bikin apa tuh yang kemarin ketong itu mas syirik, ya, Bu, ya. Namanya aja Ibu sampai ingat, ya, saya lupa, Bu, namanya siapa, ya. Saya taunya Nusarara, anak yang itu, ya, yang ngajarin dakwah ke anak-anak lain tuh lucu banget, Masya Allah. Nah, itu adalah domain yang Allah nggak akan beri kesempatan buat kita untuk ikut mempengaruhi proses hasilnya. Tapi ada wilayah-wilayah seperti apa, Bu? Jodoh, rizki, itu memang sudah ditetapkan Allah. Tapi Allah bilang kamu bisa pengaruhi prosesnya supaya hasilnya ada dampaknya ke kamu. Itu bisa. Contoh yang paling mudah, Rasulullah SAW bilang Allah memberkahi orang yang bangun lebih awal, ya kan, berikhtiar lebih pagi. Karena logikanya masuk, Bu. Coba lihat aja burung-burung yang lebih pagi pasti dia makannya lebih banyak, Bu. Dapat rezekinya lebih banyak. Makanya sampai ada istilahnya kalau anak sekarang tuh lagi tiket war, oh maunya early bird, kayak gitu, ya, early bird. Tahu beli konser apaan tuh, Bu, anak-anak kita? K-pop. Mudah-mudahan bukan konser musik-musik yang gak keruan, ya. Karena sekarang itu wilayah-wilayah seperti entertainment, ya, food, fashion, itu wilayah-wilayah yang dipakai sama pasukan Dajjal untuk mempengaruhi akidah umat Islam. Makanya kita jadi nggak bisa bedain, Bu. Tadi syubhat terjadi, akhirnya nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Ini sebenarnya saya ada materi, tapi saya lupa. Tadi nggak sempat dikoordinasi, ya. Cuman nanti diinin aja. Kalau saya tanyain ke ibu-ibu, ibu-ibu tahu nggak nih lukisan yang asli mana, Bu? Bisa nggak bedain, Bu? Nggak bisa, ya, Bu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa, Bu. Karena kita nggak tahu mana yang orisinil, mana yang
KW, karena kita nggak tahu parameternya. Tapi itu tadi Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril kasih highlight, berarti beriman itu parameternya 6 hal tadi. Kalau orang ngakunya oh saya muslim, tapi ketika dapat ujian qadarullah, naudzubillah, terjadi bencana alam, terus dia nggak terima. Ya Allah, saya nggak bisa terima, ini rumah saya hancur, ya Allah engkau tega banget. Ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada kan? Kalau kayak gitu berarti kira-kira imannya gimana Bu? Dapat checklist nggak tuh dari malaikat? Kan malaikat bagian catat ya. Beriman kepada Allah checklist, beriman kepada malaikat checklist, minimal malaikat maut lah ya kan? Walaupun banyak sebenarnya malaikat ya. Terus lagi, oh kepada Rasul checklist minimal 25, karena kalau 124.000 kita nggak akan sanggup, nggak akan tahu ya Bu ya siapa aja orangnya ya. Terus lagi beriman kepada kitab, nggak usah pusing sama Taurat dan Injil Bu, ini kita udah dikasih sama Allah yang versi lengkap full edition, dan ini adalah ultimate edition, nggak ada lagi setelah ini. Makanya nggak usah pusing-pusing nyari yang versi yang lamanya. Orang udah diperbarui dan dirapikan oleh istilahnya sudah disempurnakan oleh Allah, kita nggak usah lagi nyari yang lama. Ada kisahnya tuh Bu, waktu itu Nabi Muhammad SAW marah luar biasa ketika Umar bin Khattab memegang gulungan Taurat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi seneng banget ngasih lihat ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, aku menemukan potongan Taurat dari salah seorang rabi. Muka Rasulullah SAW merah padam sampai berkata, dan ini benar sudah dikonfirmasi dalam kisah Isra Mi'raj. Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, jika kamu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, bahkan Nabi Musa pun itu akan melemparkan Tauratnya karena dia mau jadi umatku dan dia mau pegangan sama Al-Quran. Ngapain kamu nyari yang udah out of date, udah kadaluarsa? Maka merugilah orang-orang muslim yang sekarang banyak banget Bu, naudzubillah, lagi lomba murtad-murtatan Bu, naudzubillah, banyak banget. Ini adalah kondisi akhir zaman yang tak terelakkan. Kenapa? Nggak punya ilmu, sementara namanya juga orang marketing ya Bu ya. Kalau orang marketing kan bilangnya, oh ini paling bagus gitu ya Bu. Kalau belanja kan ada tuh ya, ini bagus, saya maunya nyari merek A. Oh ini juga bisa, ini kayak merek A juga, ada speknya ini itu. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita ngikut tuh Bu. Semua mengklaim bahwa oh ini jalan yang benar, ini jalan yang benar, malahan duluan kita daripada Nabi Muhammad SAW, kan gitu ya. Yang biasanya dibahas kan seperti itu kan. Semua klaim, iya kamu malah ngikut-ikutan, kan kamu terakhiran. Pernah nggak Bu digituin Bu? Nah, ini yang membuat banyak orang-orang muslim yang qadarullah lahir di keluarga muslim tapi tidak mau belajar, dipikir mengaji hanya cuma sekedar membaca huruf hijaiyah. Di situ pintu masuknya setan Bu, menggoda kita dengan berbagai cara. Alhamdulillah ala kulli hal, dengan kondisi dunia yang semakin carut marut Bu, Allah memudahkan kita Bu. Sekarang banyak banget di Eropa sedang berbondong-bondong orang masuk Islam Bu. Bayangkan tahun 2024 ada 4 juta muslim baru dari Eropa. Kira-kira karena apa Bu? Karena apa mereka bisa berbondong-bondong? Oh udah pasti karena kuasa Allah, iya. Itu semua bismillah, udah pasti. Palestina. Sejak 2023 7 Oktober Bu, orang yang nggak punya ilmu bilang gara-gara Kang Mamas sih
ngebom Israel, kan gitu ya kalau orang nggak punya ilmu. Padahal itu adalah momentum yang paling krusial. Kalau enggak 7 Oktober Bu, na'udzubillah, bisa jadi kalau enggak ada upaya untuk membangunkan umat sedunia, bisa jadi tanggal 7 Oktober itu Al-Aqsa sudah dihancurkan. Separah itu. Ibu tahu ya Masjid Al-Aqsa yang oleh Allah diabadikan di surat Al-Isra ayat 1. Ada yang mau bacain nggak Bu? Tamam. Bunda siapa namanya? Bismillah. Subhanalladzi. Juz 15 surat ke-17 ayat 1. Terus ini An-Naml terus An-Nahl sini. Lagi mana ini? Nah di situ. Nah ya. Sampai ayat berapa? Ayat 1 aja dulu. Kalau mau sampai ayat 8 nanti pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya udah tahu Bu? Enggak ada. Nggak apa-apa Bu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Namanya siapa Bu tadi? Ibu Ii. Masya Allah. Ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu artinya? Ada yang membacain? Oh ya. Silakan Bun. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Barakallahu fiik. Bunda siapa? Ika. Bunda Ika, Bunda Ii dan Bunda Ika, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu adalah salah satu tanda nyata bagaimana Allah memposisikan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu kayak kembar Bu, bersaudara, posisinya setara. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, baru ke Sidratul Muntaha. Kan bisa aja kalau mau langsung. Kenapa harus lewat Sidratul Muntaha? Mau ke Sidratul Muntaha harus lewat Al-Aqsa. Ada yang spesial Bu. Di fitnah akhir zaman yang makin mengerikan ini, banyak banget umat muslim bilang ngapain sih ngurusin Palestina, kayak nggak ada urusan lain. Padahal Allah memposisikan tanah pusat barokah, ardul muqaddasah, ya tadi disebut barokna haulah, yang Allah berkahi sekelilingnya, itu sepenting itu dijaga di dalam Al-Quran. Pas di tengah-tengah Quran tuh Bu, juz 15 menunjukkan seistimewa itu disandingkannya dengan Masjidil Haram. Ibu cari di Al-Quran nggak ada Bu masjid lain yang sedetil itu diposisikan. Alhamdulillah kita punya Baitul Jihad, nggak ditulis tapi Bu di sini Bu di Al-Quran, iya kan? Seistimewa itu, bahkan kata dalam hadis diriwayatkan kalau kita sholat di Masjidil Aqsa itu kayak bayi lagi Bu, dibersihin sama Allah.
pahalanya itu kita persis kayak bayi lagi, dibersihin semua sama. Cuman kalau di Masjidil Haram tambah lagi keutamaan. Ada yang ngatain apa? Ada yang mengatakan 100.000 pahalanya, ada yang bilang 10.000. Wallahu alam, karena tugas yang bagian pencatatan bukan kita ya Bu ya, malaikat yang mencatat nanti. Tetapi ini membuktikan bahwa orang-orang yang di Eropa yang kemarin-kemarin nggak ngerti tentang Islam, Allah kasih akselerasi Bu. Ibu tahu kalau kelas akselerasi kan loncat ya. Allah izinin loncat Bu. Dari nggak ngerti apa-apa tentang Islam, dulunya kena Islamofobia ya kan? Karena katanya 9/11, kalau ibu pernah dengar tuh ya, kasus bulan September Twin Tower di New York ditabrak sama teroris cenah. Padahal bukan teroris ya Bu ya. Karena bahkan mereka pun melakukan penelitian Bu, yang ngancurin itu bukan Muslim Bu, tapi Zionis Yahudi. Yang lucunya orang Muslim, apalagi di Indonesia, nggak baca, terus dia bilang emang dasar tuh teroris, terus itu pasti Muslim radikal. Iya apa iya Bu? Kan? Tambah lagi dibilang, aduh, ngapain sih ngurusin Palestina? Ketahuan tuh tetangga kita diurusin. Orang yang ngurus Palestina udah pasti Bu ngurusin tetangganya Bu. Karena dia tahu ada tugas yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa umat Muslim itu satu tubuh. Satu bagian tubuh sakit, bagian tubuh yang lain ngerasain. Kalau yang dekatnya aja dia tahu itu butuh, pasti diurusin duluan. Saya nggak pernah lihat aktivis Palestina cuma sibuk yang di luar, nggak ngurusin yang di dalam. Saya nggak pernah lihat. Pasti dia satu paket udah, karena udah tahu, udah ngerti ilmunya bahwa ini adalah tempat spesial, orangnya juga spesial, yang sampai oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan akan selalu ada sekelompok umatku yang setia dalam kebenaran dan makar kaum kufar nggak akan bisa nyentuh iman mereka, dan mereka akan tetap beriman seperti itu sampai tiba saatnya nanti. Para sahabat sampai nanyain, ini di mana ya Rasulullah SAW? Kok keren amat umat Rasulullah kayak gini, ada yang selalu standby dalam kondisi beriman, nggak pernah loyo imannya. Kalau kita kan kadang yes, kadang no gitu ya Bu ya. Apalagi perempuan, kadang kalau habis haid, ntar dulu gitu. Ini enggak, kata Rasulullah itu dia stay begitu terus. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab, mereka ada di Baitul Maqdis dan tepi-tepinya. Baitul Maqdis itu adalah sebutan untuk tanah suci di Palestina, Ardul Anbiya, tanah para nabi. Saudara-saudara kita dari Eropa bisa berlomba-lomba Bu, 4 juta muslim baru Bu. Sementara di Indonesia, wallahu alam, saya nggak berani nyebut angkanya, yang jelas yang berbondong-bondong murtad pun banyak. Na'udzubillah. Maka kita harus ingat pertanyaan kedua sang musafir yang sebenarnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah nanya, lalu Islam itu apa? Kan banyak ngaku agamanya Islam. Azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu ngantuk tidur. Terus ada lagi azan, udah azan asar, baru bangun. Terus bukannya sholat, malah ngapain? Malah makan pisang goreng gitu ya kan, sore-sore enak. Pas maghrib lewat lagi. Pas isya, ntar deh kita mau sholat isya deh, ketiduran. Bangun Bu, bangun yang nggak di alam dunia lagi, bangunnya di alam kubur. Kira-kira gimana tuh? Makanya kan selalu dibilang kan, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Na'udzubillah Bu. Orang Yahudi itu pingin 1000 tahun hidup Bu. Di Al-Quran disebut.
tapi nggak suka ibadah dan Allah nggak suka sama kualitas ibadahnya, makanya Allah melaknat. Dan sekarang banyak banget orang ngaku muslim tapi na'udzubillah, jangan sampai Bu ya, nanti hari kiamat yang naik cuman KTP-nya Bu, orangnya enggak. Karena ini patokan Islam itu pertama apa Bu? Syahadat. Kedua, aqimis sholat. Makanya suruh tegakkan sholat, bukan cuman kerjain Bu, tegakkan, menunjukkan bahwa kita benar-benar ketika Allah panggil. Nah ini kalau ibu-ibu ingat, pertama kali perintah sholat itu ditegakkan setelah Rasulullah melewati apa Bu? Isra Mi'raj. Lagi-lagi yang kita bahas ayat Al-Isra, menunjukkan bahwa ayat ini sepenting itu. Bahkan oleh salah satu guru kami, Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi Al-Maqdisi, diminta untuk selalu dibacakan ya 111-111-nya, insya Allah sebagai pintu untuk membuka kemenangan saudara-saudara kita di garda terdepan Masjidil Aqsa. La haula wala quwwata illa billah. Berapa orang di Indonesia Bu? Jumlah muslim di Indonesia Bu sekarang taruhlah 200 juta plus ya. Yang bisa baca Quran ada berapa Bu? Separuh? Nggak nyampe Bu. Guru-guru kemarin termasuk beberapa pegiat yang terus mengingatkan tentang Iqra'ul Quran, bahkan ada penelitiannya cuman 30% Bu yang bisa baca Quran Bu. Na'udzubillah. Ketika kita sholat, kita disuruh baca minimal surat Al-Fatihah sebagai syarat sahihnya sholat kita. Lah gimana itu ceritanya? Baca Quran nggak tahu. Di sini ibu-ibu sudah pernah ambil sanad surat Al-Fatihah? Nah nanti mungkin izin ya ibu Lisa, ibu dari dari pengurus MT, paling tidak mulailah dengan memperbaiki surat Al-Fatihah kita. Saya ingat banget salah satu guru kami almarhum Syekh Syekh Ali Jaber ya, salah satunya itu mengatakan bahwa kalau kita salah baca Bu, kalau alhamdulillahirabbil alamin hanya H besar apa H kecil Bu? Masya Allah, alhamdulillah. Nih, insya Allah ibu-ibu di bait, namanya juga Baitul Jihad. Insya Allah di sini udah lulus semua ya, insya Allah ya. Surat Al-Fatihahnya ya, tinggal ambil sanad. Insya Allah nggak salah baca. Yang satu kalau alhamdulillah jadinya segala kehancuran Bu. Na'udzubillah. Karena salah baca nggak punya ilmu Bu. Jadi selama ini dia doain, ya Allah, serem amat kan? Oh saya sholat, pas didengerin bacaannya, astagfirullahaladzim, dia doain segala kehancuran buat Allah. Lah gimana mau keterima itu? Na'udzubillah. Itu baru satu huruf Bu, panjang itu penjelasannya. Makanya minimal surat Al-Fatihah kita, insya Allah kalau dapat sanad Al-Fatihah, Bismillah, insya Allah itu nggak was-was lagi ini sholat kita bener apa enggak. Urusan niat tentu saja Allah yang paling tahu niat kita, tapi cara kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Banyak banget kita ngaku muslim tapi nggak masalah gitu loh Bu. Ibaratnya kayak fine aja gitu, kayak gimana sih? Kalau kita misalnya contoh kita mau sholat kan syaratnya wudhu ya. Kalau wudhunya aja salah, sholatnya keterima nggak Bu? Nah, tadi saya baru ngomong yang Al-Fatihahnya ya. Sebelumnya harusnya wudhunya dulu. Kalau wudhunya aja salah kaprah, na'udzubillah.
Bu, kalau sekarang ngeliatin anak-anak kecil-kecil Bu, kalau nggak diajarin, ya Allah, itu ngarang-ngarang Bu, karena nggak ada yang ngajarin kan. Di rumah mungkin dia cuma lihat orang tuanya juga mungkin ada yang cuman segitu, padahal harusnya sampai sini ya kan. Contohnya ya. Terus telinganya harusnya kan begitu. Kalau soal kepala, mazhab emang beda-beda ya. Ada yang boleh cuma segini, ada yang harus sampai belakang. Itu kembali kepada yang diterapkan di keluarga. Tapi itu kan harusnya ngikutin semua caranya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau wudunya aja nggak lulus, Al-Fatihahnya nggak lulus, nggak sesuai kriteria, kira-kira gimana sholatnya Bu? Itu dicatat apa enggak? Makanya kata Allah ada orang yang lalai dalam sholatnya. Itu baru rukun Islam yang kedua. Lanjut Bu. Gimana dengan puasanya? Bu, ya Allah ya Rob, kalau lagi bulan Ramadan Bu, dulu aja waktu saya belum kenal Islam, itu yang makannya dulu sih masih agak mending ditutupin tuh ya Bu ya, pakai apa, kayak tirai gitu, dia makan tuh siang-siang. Ya kalau perempuan mungkin kita masih kasih udzur, oh mungkin lagi haid. Lah itu laki bulan Ramadan makan, kira-kira apaan tuh Bu uzurnya? Kalau bukan munafik. Hah? Belum balik. Oh, badannya udah gede-gede. Oh, anak sekarang kuat-kuat ya. Belum balik tapi udah jadi gitu otot-ototnya. Nauzubillah Bu. Tambah lagi sekarang. Bukan lagi makan makan bulan Ramadan ditutup-tutupin. Ini makan haram Bu, makan babi dia begitu. Nauzubillah. Dipromosiin lagi. Kalau pakai bismillah katanya nggak apa-apa. Ini saya nggak ngomong ngarang-ngarang ya Bu, ada faktanya itu anak sekarang. Kira-kira mau gimana Bu? Mau masuk pintu surga lewat mana itu? Yang ada mah dicelup-celup itu di akhirat sama api neraka. Orang syaratnya jelas, bahkan termasuk yang non muslim pun ini Allah tetapkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ya ayuhan nas, bukan ya ayuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Jadi intinya perintah makan halal dan thayyib itu untuk seluruh manusia. Lah ini influencer yang konon katanya muslim pakai acara nyicipin makanan haram pakai basmalah, kayak apa tuh Bu? Nauzubillah. Kalau zaman dulu Bu, ini zolim Bu. Sekarang jadi bahan ketawaan. Sama kayak kita ngeliatin banci-banci pakai, ya kan? Sekarang kan lagi tren tuh ya, banyak influencer bapak pakai hijaban pada laki-laki gitu. Terus dia bikin bercanda-bercanda. Wah lucu. Kita like lagi tuh. Banyak kan ya Bu yang nge-like ya? Itu kira-kira kategorinya apa tuh? Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Yang pasti dianya dilaknat, dan Allah melaknat orang-orang yang ikut, yang lain. Nauzubillah. Kan fenomenanya kejadiannya Bu sekarang ya Bu. Terus kita bisa gimana Bu? Makanya Allah minta untuk kita berislam tuh fisil mikafah, harus sungguh-sungguh utuh Bu. Sudah tadi mengaku dengan hati, dengan kesadaran bahwa aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan sungguh Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir Allah. Maka saya tegakkan sholat, bahwa saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Lalu saya berpuasa sesuai sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang bertakwa sebelum kamu berpuasa. Dan dari situ Allah bilang bahwa bulan puasa itu Allah kasih spesial karena itu bulan turunnya Al-Quran.
Kalau orang nggak ngerti Bu, dia pikir puasa ya puasa aja, nggak ada korelasinya, nggak ada konektivitasnya. Padahal sholat itu penetapannya ketika Isra Mi'raj. Pada saat puasa, Al-Quran keseluruhan Allah tetapkan sebagai panduan umat Islam. Lalu berikutnya apa? Bersihkan hartamu. Wa'atu zakat. Kenapa zakat disandingkan terus Bu? Akimi sholat, ya kan sambungan selalu kan? Sholat zakat. Supaya apa? Kita menegakkan Islam nggak mungkin kalau nggak ada kesolihan sosial. Kan banyak ya Bu ya sekarang ya Bu ya. Apalagi naudzubillah, orang udah kayak paling panitia apa kalau bahasa anak sekarang, oh panitia penyambutan ini, penyambutan surga katanya, karena orang-orangnya kayak merasa paling soleh sendirian. Akibatnya apa? Dia wah rajin ibadah, masya Allah, belum bunyi azan dia udah standby 1 jam sebelumnya, ya kan? Terus pokoknya udah paling lah, paling masya Allah. Tapi lupa ada fungsi yang Allah minta kepada setiap orang beriman, yaitu memiliki kesolehan sosial, pedulilah sama sekitar. Makanya ada zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat, infak, sedekah bedanya apa Bu? Sekarang banyak yang bingung. Padahal zakat itu yang tetapan jumlahnya sudah Allah pastikan, ya nanti tinggal bisa Ibu pelajari di kelas yang lain, bahwa untuk zakat mal ada penetapannya, untuk zakat emas ada penetapannya. Intinya zakat itu adalah yang sifatnya wajib. Infak sifatnya keikhlasan sukarela, ya. Dan sedekah bedanya sama infak. Sedekah nggak mesti uang. Ibu sedekah dengan menyiapkan waktu, tenaga, ikut jadi panitia, itu sedekah tuh Bu. Ibu sholat sunnah itu kan sedekah. Buat apa? Sholat sunnah duha untuk sendi-sendi kita. Maka Islam harus lengkap, dan ini indahnya Islam Bu ya. Wajib tapi bila mampu, masya Allah. Puncak dari segala puncak ibadah adalah haji, yang Allah kasih kemudahannya bagi orang-orang yang memang dilebihkan rezekinya. Tapi sekarang Bu, kita tahu ya kasus negeri ini, la haula wala quwata illa billah, kuota haji aja dikorup. Nauzubillah. Karena memang akhir zaman, kata Rasulullah SAW, akan banyak orang yang nggak berilmu, yang bodoh, malah dipilih jadi pemimpin. Orang yang harusnya punya ilmu malah dikhianati. Inilah fenomena akhir zaman. Maka dari situ kita udah tahu ya Bu ya, ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Ihsan apa Bu? Ihsan itu adalah beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jadi kita tuh ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Tapi kalaupun kita nggak sanggup membayangkan itu, maka posisikanlah seolah-olah setiap apapun yang kita lakukan itu dilihat sama Allah. Karena memang Allah menyampaikannya, salah satu di surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah maha mengawasi. Dan Allah tetapkan kita kalau tiap kita salam ya habis sholat kan, assalamualaikum. Yang ini wajib, yang ini sunnah ya Bu ya. Yang ini yang wajib karena ini malaikat pencatat kebaikan kita. Kitabnya insya Allah kita pilihin nanti dapatnya. Kalau yang ini yang nyatetin dosa kita Bu, nauzubillah, jangan sampai dapat sijin ya Bu. Ini adalah konteks yang harus kita pahami supaya kita
nggak sekedar ngaku muslim musliman. Dan puncak dari itu semua adalah ihsan. Makanya surat Al-Ikhlas Allah berikan dengan kata yang nggak pernah ada kata ikhlasnya di dalam Al-Qur'an, dalam suratnya itu sendiri. Coba surat Al-Ikhlas Bu, sama-sama kita baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ada enggak Bu kata ikhlasnya? Ada. Tapi justru di situ memperjelas ibadah kita, peribadatan kita itu hanya kepada Allah, dan nggak ada satupun ya, qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat kita meminta, lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara sama Allah. Ketika kita bisa mempraktekkan isi surat itu, itulah kita disebut sudah menjadi hamba yang mukhlis. Dan 3 poin itu adalah sandaran dari isi Al-Quran, kunci kebenaran ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin meng-highlight satu pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena itu sudah di oke ya. Pertama iman oke, Islam oke, ihsan oke. Pertanyaan terakhir malaikat Jibril, kapan terjadi kiamat? Berarti ini menunjukkan bahwa sepenting itu kita harus paham bahwa kiamat adalah bagian dari ilmu Allah yang harus kita pelajari. Rasulullah SAW menjawab, yang nanya nggak lebih yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah SAW pun Rasulullah nggak tahu, karena memang ilmu tentang kiamat hanya pada Allah. Tapi Rasulullah SAW diberikan tanda-tandanya. Makanya malaikat Jibril bertanya lagi, beritahu aku tanda-tandanya. Tanda pertama apa Bu? Ingat? Ketika orang-orang Arab Badui yang tadinya bertelanjang kaki menggembala kambing sudah berlomba-lomba membangun bangunan tinggi, gedung tinggi. Sekarang gedung tinggi adanya di mana aja Bu? Banyak ya Bu ya? Di Mekah, di kemarin itu apa? Uni Emirat ya Bu ya? Nah, apalagi? Semuanya ada di tanah Jazirah Arab Bu. Tuh Mekah Tower lah, Burj Khalifa lah, apa segala macam. Tanda kedua, seorang ibu melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Bukan hanya lahiriah bahwa ibunya itu menikahi tuannya, tapi sekarang banyak banget kelakuan anak kayak majikan ke ibunya. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, sampai menghabisi nyawa ibunya. Banyak nggak Bu sekarang kasusnya Bu? Jadi kita udah di penghujung zaman Bu. Maka nggak ada pilihan selain berdekatan dengan Al-Quran. Satu-satunya sahabat di dunia wal akhirah yang akan benar-benar membersamai kita. Ketika nggak ada lagi umi wa abi wa sahibatihi wa bani, ya itu kalau di surat Abasa. Nanti nggak ada lagi Bu, nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada teman, nggak ada saudara. Cuman ada Al-Quran. Maka mari kita sama-sama kembali kepada kunci kebenaran yang Allah sudah perintahkan di awal turunnya Al-Quran untuk dibaca. Ya, hak pertama Al-Quran adalah dibaca sesuai tajwid, lalu ditadaburi, lalu dihafalkan, lalu dipelihara dengan amalan kita dan diajarkan kembali. Semoga Allah izinkan kita menjadi hafizah Quran, Allah berkahi
dan Allah rahmati kehidupan keluarga kita dunia dan akhirat dengan menjadikan Al-Quran sebagai dasar imam dan sebagai sahabat terbaik. Allahumma arhamna bil Quran. Saya kembalikan kepada MC. Semoga ini bisa menjadi wasilah untuk kita mengingat, karena sesungguhnya mulut saya paling dekat dengan telinga saya sendiri. Semoga ini semua bisa menjadi penyemangat untuk kita. Usikum wa ya nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan sharing dari Kak Tere yang begitu luar biasa. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, ada pengumuman. Insya Allah Kak Anissa Teresia bersama tim menggelar Freedom Item Merchandise yang bertujuan untuk fundraising perjuangan pembebasan Baitul Maqdis atau Bumi Palestina. Kegiatan dan penguatan mu'alaf yang bersama beliau. Salah satu produknya adalah buku yang ditulis oleh beliau sendiri dengan judul Kunci Kebenaran Promo Alaf untuk Alaf. Bagi ibu yang berminat bisa pesan buku Kak Tere melalui MTI Jihad. Silakan datang ke Bu Deni. Bu Deni sekarang berdiri. Santri Bu Deni biar tahu ibu yang mana Bu Deni ya. Nanti datang ke MTI lewat Bu Deni sekalian supaya nanti bukunya dikirim MTI lalu dilakukan oleh Kak Tere. Lalu mohon lagi satu lagi, kajian hari ini ada di YouTube MTI Jihad dan Instagram MTI Jihad. Bagi ibu yang belum jadi follower, silahkan follow IG MTI Jihad sekarang. 5 follow pertama hari ini akan mendapat merchandise dari MTI. Nanti akan diumumkan setelah kajian selesai. Silahkan yang belum follow sekarang. Lalu kita masuk ke tanya jawab. Berhubung waktu sangat mendesak, mungkin satu pertanyaan saja ya untuk Kak Tere. Silakan yang mau bertanya. Satu pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Ah ya, siap. Ada satu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk waktunya. Yang mau saya tanyakan, mungkin tadi sempat disampaikan sama Kak Tere, tapi ini saya sambil nyetir dari rumah tuh sudah jadi pertanyaan, bukan pertanyaan sih, sudah mengganjal. Ini saya memang harus nanti saya utarakan. Masya Allah. Mungkin sama dengan yang lain. Bagaimana kiat-kiatnya sebagai mana tadi sudah disampaikan, sebagai manusia iman kita turun naik. Ya, Kak Tere, yang saya ingin tanyakan, di saat iman kita turun, kira-kira kiat-kiatnya apa sih dari Kak Tere? Terutama kita perempuan ya, perempuan mungkin secara fisik ya manusiawi kita tuh memang apalagi dia dalam datang bulan, meskipun sekarang sudah tidak datang bulan lagi, ada masa-masanya yang memang kita di titik yang rasanya lemah, ya fisik, ya keimanan gitu. Rasa-rasanya juga sudah berusaha juga untuk bisa mempertahankan. Jadi minta kiat-kiatnya dari Kak Tere, kira-kira apa yang membuat iman kita tetap bisa curhat terus di posisi yang memang semoga selalu diridhoi oleh Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bunda siapa tadi? Bunda Asti. Oh ya. Iya. Syukron jazakillah khair Bunda Asti. Sebenarnya saya juga sampai sekarang selalu mempertanyakan kepada guru-guru saya ketika saya juga sampai saat ini saya juga punya isu yang sama kalau soal futur ya. Tapi guru-guru selalu mengingatkan kalau para sahabat sahabiah dulu kalau mereka lagi lelah, mereka sedih, mereka zikir, mereka sholat, itu hiburan mereka. Coba kita lihat umat muslim sekarang, kalau lagi letih pada ngapain Bu kira-kira Bu? Main HP, nonton
sinetron, nonton Korea, film Korea, ya drakor. Hah? Apalagi Bu? Gibah. Nauzubillah. Kalau mau ngikutin jalannya para siddiq dan syuhada dan para mukmin sebelum kita salafus sholih, maka kita harus latihan menjadikan, kalau dibilangkan di surat Al-Baqarah berapa tuh? 153 ya. Fasta'inu bis sobri was sholah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi disuruhnya hiburannya bersabar dengan sholat. Maka ketika futur, syarat yang paling untuk bisa kita ibaratnya, kalau kayak bola kan jatuh Bu ya, biar membal lagi. Nah pondasinya harus Quran. Lagi nggak bisa baca Quran, zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Rod. Kalau lagi sedih, ingat Asmaul Husna, karena kata Allah, panggillah aku dengan nama-nama terbaikku. Cuman emang problemnya sekarang umat akhir zaman kalau lagi sedih yang dihubungin siapa Bu? Manusia, ya entahlah temennya, ya entah naudzubillah. Malah kalau sekarang banyak kasus ya Bu ya, kenapa orang selingkuh yang ditelepon temen SMA-nya habis reuni, iya nggak Bu? Nah gitu. Padahal kata Allah, panggillah aku dalam doa. Di dalam surat Al-Baqarah tuh ayat 186 Allah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada umatku, sesungguhnya aku dekat. Suruh ngapain? Doa. Tapi kalau kita qadarullah lagi salah alamat, sukanya justru ikut-ikutan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang justru dilaknat dan disesatkan Allah. Makanya susah kalau lagi futur, susah balik, tambah lagi ketemu teman-teman circle yang gak baik. Rasulullah SAW bilang bahwa agamamu adalah agama temanmu, makanya baik-baik cari teman. Alhamdulillah kalau kita hijrah kan kita tinggalin ya Bu ya, kayak alhamdulillah ada 3 sahabat kita mu'alafah. Kan ketika hijrah kita siap ninggalin ya keluarga yang nggak kenal Islam, sahabat-sahabat yang tadinya bukan Muslim, tapi pasti Allah ganti Bu sama yang lebih baik. Maka tugas kita tadi bisobri wassalah, dengan sabar dan salat. Kalau saya pribadi lagi futur, ada masa di mana futur, ya Allah, ini mana ayat nggak tambah-tambah hafalan gitu ya, karena saya sekarang sudah ditugaskan sama guru-guru untuk masuknya sudah di kelas tahfiz. Tapi memang yaitu subhanallah, ya memang ayat Al-Quran itu kan kehendak Allah, mau nempelnya seberapa banyak, nggak semua orang bisa dapat rezeki langsung mudah ngafal gitu ya. Apalagi kayak kita ya Bu ya, excuse aja sih ya, biasa aja ya, belum hafal-hafal gitu. Padahal Bu ada nenek-nenek Bu di Turki 2 tahun hafal Quran 30 juz Bu, umurnya 78. Saya nangis pas baca itu. Kok bisa ya? Masalahnya bukan kok bisa, kok mau. Nah itu. Kalau kita mau bangkit bersama Allah, pertama doa, minta sama Allah, ya Allah mampukan hamba, angkat derajat hamba dengan ilmu, dan kuatkan hamba dengan nikmat istiqomah bersama dengan orang-orang yang sama-sama merindukan surga, yang bertakwa kepadamu, merindukan kembali benar-benar Islam ditegakkan secara utuh, sehingga kita bisa bikin bangga Rasulullah SAW. Semoga itu bisa menjawab ya Bu Asti ya. Syukron jazakillah khair. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, pertanyaan sudah dijawab oleh KPD. Sebelum kita tutup, pengumuman pemenang merchandise sudah pemenangnya untuk follower 5 follower tercepat hari ini atas nama Ibu Dewi Kartika 227, Ibu Anin Setiawati, Ibu Imelce Sebay Emily, Ibu Dwi Wahyuni Wulandari, dan Ibu Pempek Randy. Nanti ada yang bisa diambil ke Ibu Imam.
yang lain kenal mana yang nanti dipanggil dia. Mungkin nanti di luar masjid ya Bu Iman ya, di teras. Tapi berdiri dulu supaya penasaran nanti kan. Nah, ini Bu Iman nanti akan bagian merchandise. Alhamdulillah dari semua hayu. Baiklah, kajian hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan takdir yang luar biasa, masya Allah ya. Kalau ada yang bilang takdir yang mu'alaf, buat saya bukan mu'alaf, kami sudah berkat mu'alaf ya, sesuai dengan bukunya. Jadi, masya Allah, saya banyak teman-teman yang katanya mu'alaf, tapi ternyata Islamnya luar biasa dan karena saya malu mereka berkafah dari pada saya. Allahumma sholli ala Dan sayyidina insya Allah, memang ujiannya besar, luar biasa biasanya, tapi saya lihat mereka yang bertegur itu memang luar biasa, insya Allah. Baiklah, pada